Terima kasih pada Bapak Dr. Sony. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya diminta juga untuk memfasilitasi acara diskusi yang saya kira ini topiknya cukup masih terngiang di telinga kita, seperti yang dikatakan. 2-3 bulan terakhir ini terjadi kasus di perairan perbatasan kita yang dampaknya bagi warga negara Indonesia disandra oleh kelompok bersenjata. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita masih segar diingatan sekitar 3 bulan terakhir ini sampai bahkan Juni sudah 3 kali peristiwa. 2 kali terakhir bulan April dan Mei 2016 yang masih barangkali ingat di media bahwa sandera kita berhasil dibebaskan tanpa tebusan, baik walaupun pro dan kontra apakah dengan tebusan atau tidak. Tapi terlepas dari itu, kita bersyukur bahwa warga negara kita bisa dengan selamat dibebaskan dan bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kelompok ini memang sangat ditakuti di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Amerika Serikat sendiri ya memasukkan daftar dari salah satu kelompok pemimpin komandannya ini target utama ya, sebagai teroris target utama. Bapak Ibu sekalian, bahwa tema kita pada pagi ini tentang kawasan maritim dan pembebasan sandera, tentunya kita ingin melihat sejauh mana peran diplomasi negara kita menanggapi kasus keamanan laut kita sendiri. Ada dua isu, apakah kita menggunakan soft diplomasi atau hard diplomasi. Nah, kemarin 2 peristiwa April dan Mei kita berhasil tanpa kontak, jadi soft diplomasi dan berhasil membebaskan warga negara kita. Dan terakhir yang masih belum, bulan Juni terjadi ini 2016, 7 WNI kita masih dalam proses pencarian, dan semoga saja dalam waktu dekat bisa ditemukan saudara-saudara kita ini. Kembali, apakah peran ini bisa dimainkan untuk membantu pembebasan warga negara kita yang tersisa? Yang kedua, sebenarnya kondisi real time, kondisi kekinian laut lintas perbatasan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia ini seperti apa? Juga menjadi pertanyaan, menjadi isu yang barangkali menarik kita diskusikan pada pagi ini. Dan yang ketiga adalah apa yang perlu kita lakukan ke depannya agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Karena saya pikir bahwa Filipina sebagai kasus Abu Sayyaf ini sebenarnya internal Filipina. Bahkan sejak belasan tahun peristiwa ini tidak mampu diselesaikan oleh internal Filipina sendiri. Ya. Nah, apa peran yang bisa dimainkan Indonesia sebagai menjaga stabilitas kawasan di Asia Tenggara untuk meminimalkan kasus ini terulang kembali? Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperlama waktu, kita akan berdiskusi, dan kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang pertama. Kita insya Allah ada 2 pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Obsatar Sinaga, SIP MSI, beliau sedang perjalanan. Dan yang kedua adalah yang sudah hadir pada saat ini adalah Dr. Ahmad Gusman Catur Siswandi. Beliau adalah pakar hukum laut internasional, untuk bisa memberikan pendapat dan juga kontribusinya apa yang perlu dilakukan dengan melihat
kawasan maritim kita dikaitkan dengan kasus yang kekinian pembebasan sandera, apa yang perlu dilakukan. Mungkin kita sampai jam 11 ya waktunya, dan untuk kesempatan pertama sambil menunggu Profesor Opsatar untuk datang, kami persilakan pada kesempatan pertama Bapak Gusman 20 menit ke depan untuk bisa memberikan pendapat dan juga tentang apa yang terjadi sebenarnya, dan juga solusi apa yang bisa dikedepankan untuk pemerintah Indonesia khususnya, dan juga mungkin bagi kita untuk bisa diketahui bersama. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga sebelumnya saya sampaikan pada Pak Sony selaku Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik, kemudian juga pada Prof Tati atas pembukaannya tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk mungkin berbagi pikiran atau kita saling berdiskusi mengenai kondisi terakhir di sekitar wilayah Filipina Selatan yang dalam beberapa bulan terakhir ini memang banyak menyita perhatian. Menariknya memang ada dua hal yang terjadi di sekitar perairan ini. Satu adalah terkait dengan Filipina Tiongkok dalam hal klaim di Laut Cina Selatan. Dan satu lagi terkait dengan penyanderaan yang akan kita coba diskusikan bersama saat ini. Saya terus terang baru mendapatkan informasi tentang kegiatan ini kemarin siang dari Prof. Wala Adolf, rekan senior saya di Fakultas Hukum Unpad, yang seharusnya beliau yang mengisi acara ini, tapi karena beliau berhalangan hadir, meminta saya untuk menggantikan. Jadi saya punya kurang dari 24 jam untuk mempersiapkan materi ini, tapi mudah-mudahan saya tidak terlalu mengecewakan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudin, Pak Moderator, bidang kalian saya adalah di hukum internasional, khususnya hukum laut. Jadi saya diminta untuk menyampaikan beberapa pandangan yang terkait dengan aspek itu. Saya kira mungkin nanti Prof. Obi yang sebentar lagi hadir akan lebih banyak memberikan perspektif diplomasinya mungkin atau hubungan internasionalnya. Saya sudah mempersiapkan sedikit slide juga, sekedar untuk memperkaya diskusi. Jadi mohon maaf kalau pandangannya agak harus seperti nonton tenis gitu ya Bapak Ibu, ke kiri kanan kiri. Tapi saya akan coba untuk menyampaikan beberapa pointers yang mudah-mudahan nanti bisa memperkaya diskusi kita. Silakan boleh dilanjut. Nah ini saya kira sekedar latar belakang saja bahwa betul tadi disampaikan topik ini sampai sekarang masih sangat hangat, karena bahkan sampai berita terakhir di awal bulan ini Kementerian Luar Negeri melalui Menlu masih mencoba untuk membahas pembebasan sandera dengan Filipina di Manila terakhir di awal bulan ini. Ternyata konteksnya memang tidak hanya terkait dengan pembebasan sandera, tapi ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa mempertahankan keamanan di sekitar wilayah perbatasan, khususnya antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina sendiri. Jadi permasalahannya memang menarik. Topik yang ditawarkan dalam Unpad Merespon ini, kita nantinya tidak hanya, justru mungkin tidak banyak bicara tentang Filipinanya, malah nanti kita harus bicara tentang posisi negara kita sendiri dalam hal khususnya maritime security atau keamanan di laut. Berikutnya silakan. Ini sekedar untuk memberikan juga ilustrasi bahwa wilayah penyanderaan yang terjadi akhir-akhir ini itu banyak berlangsung atau terjadi di wilayah perbatasan utara Indonesia yang langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Filipina Selatan, dan juga Malaysia Utara, khususnya di wilayah Sabah. Jadi wilayah perairan ini, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, sebelum kita sekarang memberikan perhatian terhadap masalah Abu Sayyaf, MILF, kita pernah juga mungkin familiar dengan peta ini pada saat Indonesia dan Malaysia sempat bersitegang terkait dengan wilayah Ambalat, ya.
Jadi Ambalat itu ada di sekitar juga wilayah Kalimantan Timur dan Sabah, yang itu bukan pulau, tapi itu adalah wilayah yang diproyeksikan sebagai ladang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya migas. Jadi ini agak kompleks. Kita sekarang tidak hanya berhadapan dengan masalah perbatasan yang terkait dengan penyanderaan dan mungkin terorisme, tapi juga kita berhadapan dengan masih ya ada sedikit gesekan terkait dengan Ambalat. Lalu kalau Bapak Ibu bisa perhatikan lebih ke arah Sulawesi, di situ ada wilayah Sulu, Sulawesi yang sangat kaya akan marine biodiversity atau keanekaragaman hayati lautnya. Jadi menariknya di sini memang saya akan coba mungkin nanti untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih menyangkut maritime security dalam arti non-tradisional. Jadi kalau misalnya kita bicara maritime security dalam konsep tradisional, biasanya kan kita hanya berbicara tentang konflik ya, apa istilahnya melibatkan kekuatan bersenjata. Tapi kalau kita melihat security yang sekarang banyak dibahas termasuk dalam konteks hukum internasional, itu adalah security dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk juga environmental security. Jadi istilahnya di sini keamanan dalam arti lingkungan juga, termasuk lingkungan laut. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih bicara traditional concept of security, yaitu salah satunya adalah termasuk masalah penyanderaan ini dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita bicara tentang wilayah Sulu Sulawesi, Filipina Selatan, dalam konteks hukum laut internasional ini menarik, sekali lagi jadi kesimpulannya tidak hanya dalam masalah keamanan secara tradisional, termasuk masalah penyanderaan ini, tapi juga dalam arti non-tradisional, termasuk misalnya environmental security khususnya di sekitar wilayah Sulu Sulawesi. Dan juga bagaimana negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam secara nyaman, secara tanpa gangguan, itu misalnya kalau kita bicara wilayah Ambalat. Berikutnya silakan. Nah, kemudian yang juga bisa saya coba sampaikan di sini, pada saat kita bicara tentang pertahanan dan keamanan di laut, berdasarkan perspektif hukum laut internasional, kita harus memperhatikan bagaimana setiap negara itu memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah zona maritimnya. Ini diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang saya beri catatan secara khusus sudah diratifikasi baik oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi artinya apa di sini? Berdasarkan hukum internasional, apabila suatu negara telah meratifikasi atau menjadi peserta dalam suatu perjanjian internasional, maka dia memiliki kewajiban internasional untuk menaati dan melaksanakan segala ketentuan atau peraturan yang ada di dalam konvensi tersebut. Jadi dalam hal ini, antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina seharusnya, kalau kita bicara Konvensi Hukum Laut 1982, mereka tidak boleh punya resistensi ataupun katakanlah apa istilahnya komentar negatif misalnya terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 karena ketiga negara ini sudah sama-sama menjadi negara peserta. Nah, berdasarkan konvensi ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa setiap negara itu memiliki hak dan jurisdiksi penuh atas wilayah laut teritorial. Khusus untuk Indonesia dan Filipina, ini karakteristiknya unik karena dua negara ini adalah negara kepulauan atau archipelagic state. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara-negara kepulauan itu bisa mengklaim satu zona maritim khusus yang dikenal dengan perairan kepulauan atau archipelagic waters. Tapi sebagaimana Bapak Ibu saya lihat dalam diagram ini, baik di archipelagic waters, perairan kepulauan, ataupun laut teritorial, negara pantai itu sama-sama memiliki hak kedaulatan dan jurisdiksi penuh, termasuk untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya. Jadi misalnya kalau terjadi sesuatu yang merugikan atau membahayakan perdamaian dan keamanan, mereka bisa langsung mengambil tindakan di situ dengan misalnya memberlakukan peraturan perundang-undangan nasionalnya. Tetapi Konvensi Hukum Laut 1982 juga di sini mengatur bagaimana
pelaksanaan dari hak-hak negara-negara di wilayah yang dikenal dengan international waters atau international airspace. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita lihat diagram ini di sebelah kanan, itu adalah wilayah-wilayah laut yang berdasarkan hukum internasional itu adalah termasuk wilayah perairan internasional. Tetapi dalam beberapa hal, negara pantai masih memiliki kedaulatan terbatas atau jurisdiksi terbatas yang juga dikenal dengan hak-hak berdaulat. Misalnya kalau kita bicara zona ekonomi eksklusif. Di exclusive economic zone atau zona ekonomi eksklusif, wilayah perairannya itu tetap menganut prinsip kebebasan berlayar. Tetapi kalau misalnya ada kapal yang ingin katakanlah melakukan aktivitas penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, kapal asing dalam hal ini, maka dia terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara pantai. Karena apa? Karena negara pantai di sini memiliki hak berdaulat khusus untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Tapi kalau berlayarnya nggak ada masalah. Itu yang namanya freedom of navigation atau kebebasan berlayar. Demikian pula halnya sama dengan landas kontinen, continental shelf, itu adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya. Di sini juga negara pantai memiliki hak berdaulat dan jurisdiksi terbatas untuk mengatur segala pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya yang paling mudah adalah untuk mengatur pemanfaatan migas, katakanlah di landas kontinen. Nah, di luar itu ada wilayah laut lepas yang setiap negara itu menikmati kebebasan seperti kebebasan berlayar, kebebasan menangkap ikan, dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berbicara tentang penegakan hukum di laut terkait dengan kasus penyanderaan ini, maka mau tidak mau kita juga nanti harus bisa melihat secara persis kasus ini terjadinya di wilayah mana. Apakah ini terjadi di wilayah laut teritorial Malaysia, Indonesia, atau Filipina, atau apakah dia terjadinya justru di laut lepas, sehingga nanti setiap negara pun bisa katakanlah menerapkan jurisdiksinya khususnya untuk tindak pidana pembajakan atau piracy. Berikutnya silakan. Nah, dari Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga biasanya disingkat dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, setidaknya saya bisa memberikan di sini mungkin beberapa ketentuan penting yang nantinya akan banyak terkait dengan kasus penyanderaan ini. Pertama adalah kedaulatan dan jurisdiksi negara pantai di laut teritorial. Jadi di laut teritorial ini, sebanyak tadi yang sudah saya sampaikan, berlaku kedaulatan penuh dan jurisdiksi negara pantai. Negara lain masih bisa melintas, tetapi harus melakukan yang namanya hak lintas damai atau innocent passage. Secara sederhana, hak lintas damai itu artinya adalah lintasan yang sifatnya tidak merugikan keamanan, ketertiban, dan kedamaian dari negara pantai. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang katakanlah berbau perompakan dan lain sebagainya, negara pantai bisa menganggap itu bukan hak lintas damai, maka dia bisa mengambil tindakan tertentu untuk mencegah supaya misalnya lintasan tersebut tidak sampai membahayakan keamanan negaranya. Kemudian yang kedua adalah jurisdiksi kriminal di atas kapal asing, itu di dalam pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982. Di sini diatur, jadi apabila terjadi tindak pidana di atas kapal asing yang sedang melintas di suatu negara pantai, maka berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, jurisdiksi negara pantai tidak dapat langsung dilaksanakan di atas kapal tersebut, karena yang menarik, di dalam hukum laut itu juga dikenal prinsip flag state atau negara bendera. Jadi apapun yang berlangsung di atas kapal itu dianggap kejadian yang berlaku di atas negara bendera kapal tersebut. Itu konsep flag state jurisdiction atau jurisdiksi negara bendera. Ya, pada saat si negara bendera ini memasuki wilayah negara pantai asing selain negara benderanya, maka dianggap oleh negara pantai yaitu masih termasuk ke dalam jurisdiksi negara bendera. Tapi apabila ada kejadian di atas kapal tersebut yang istilahnya dapat berdampak atau mengganggu ketertiban si negara pantai, maka negara pantai bisa langsung mengambil tindakan tertentu untuk mencegah supaya jurisdiksi kriminal tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih merugikan bagi negara pantai. Kemudian juga ada ketentuan mengenai piracy atau pembajakan di laut lepas di pasal 101.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, yang namanya pembajakan ini dikategorikan sebagai tindakan kekerasan atau misalnya penahanan tidak sah untuk tujuan pribadi, dan dia terjadinya harus di laut lepas, dan setidaknya ada 2 kapal yang terlibat. Jadi definisi pembajakan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 ini harus tunduk pada pembatasan hukum yang sifatnya memang sangat limitatif. Pertama adalah bahwa harus ada 2 kapal yang terlibat. Jadi berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, pembajakan itu harus dilakukan dari 1 kapal yang sedang melintas di laut lepas terhadap kapal lainnya. Selain itu terjadinya juga harus di laut lepas, yang kita tahu bahwa di laut lepas tidak ada istilahnya kedaulatan negara pantai ataupun jurisdiksi negara pantai. Itu semuanya di situ menganut kebebasan berlayar, dan jurisdiksi yang bisa ditetapkan kemungkinannya adalah jurisdiksi dari negara bendera dari kapal yang sedang berlayar di laut lepas tersebut. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan, misalnya bagaimana kalau aksinya sama seperti pembajakan, tapi dia dilakukannya bukan di laut lepas, tapi misalnya seperti tadi di laut teritorial misalnya. Nah, ini yang kemudian dalam istilah hukum lebih banyak dikenal sebagai perompakan di laut, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai armed robbery against ship. Jadi tidak menggunakan istilah piracy. Jadi bukan istilahnya mempersulit, tapi ini kadang-kadang istilah hukum itu sudah suka seperti itu ya, istilahnya berbeda istilah, kadang-kadang berbeda juga konsekuensinya. Tapi sekedar nanti kita akan bisa melihat bagaimana relevansinya dengan kasus penyanderaan di Filipina. Saya akan nanti coba bahas lebih lanjut. Lalu yang terakhir juga mungkin yang relevan, ketentuan dalam UNCLOS ini adalah tentang pengejaran seketika atau hot pursuit. Hot pursuit ini diatur dalam pasal 111, intinya adalah apabila suatu kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan dari negara pantai ini memiliki hak untuk menerapkan jurisdiksi atau melakukan upaya penegakan hukum terhadap kapal tersebut, dan apabila kapal tersebut melarikan diri sampai keluar wilayah laut teritorial negara pantai, maka pihak yang berwenang dari negara pantai itu bisa terus mengejar. Syaratnya harus seketika dan terus-menerus, jadi tidak boleh terputus. Terus keluar wilayah laut teritorial sampai ke mungkin zona ekonomi eksklusif atau laut lepas. Tapi dia harus berhenti, pengejaran itu harus berhenti apabila kapal yang dikejar itu misalnya masuk ke wilayah negara lain atau wilayah negara benderanya. Intinya apa di sini? Jadi hot pursuit atau pengejaran seketika ini memberikan kesempatan pada negara pantai untuk terus katakanlah mengejar si pelanggar walaupun si kapalnya itu sudah keluar dari wilayah laut teritorialnya. Tapi itu tadi syaratnya, kalau memasuki wilayah negara lain atau wilayah negara benderanya, maka si negara pantai harus berhenti di situ. Nah, ketentuan laut teritorial, kemudian jurisdiksi kriminal, pembajakan, dan juga hot pursuit ini nantinya akan relevan pada saat kita berbicara tentang aspek penegakan hukum dalam kasus penyanderaan yang sekarang terjadi banyak di wilayah perairan Filipina Selatan. Nah, kemudian berikutnya silakan. Ini yang menarik, ini saya ambil dari New York Times yang juga menaruh perhatian terhadap kasus ini. Jadi mereka sudah menggunakan istilah kidnap by pirates. Di sinilah kemudian kita bertemu dengan kembali masalah pembajakan, dan disebutnya di sini juga high profile case of piracy. Jadi ini sudah termasuk pembajakan yang istilahnya sudah tidak bisa lagi dianggap main-main gitu. Militan Abu Sayyaf termasuk MLF ini sudah sekarang mulai mengincar istilahnya kelemahan, bisa dibilang kelemahan pertahanan keamanan di sekitar wilayah perairan Filipina Selatan. Dan piracy, kalau misalnya dari perspektif hukum internasional, itu nanti harus kita lihat dulu ya, apakah mereka bisa dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Apakah mereka memang terjadi di laut lepas? Kalau di laut lepas ya kita bisa bicara tentang masalah piracy. Tapi kalau bukan di wilayah laut lepas, bisa jadi nanti yang berlaku bukan rezim piracy, tapi ada yang namanya rezim armed robbery atau perompakan bersenjata di laut, yang nanti ketentuan hukumnya berbeda dengan UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut 1982. Jadi kadang-kadang ini di sini kita bertemu dengan istilah umum yang seperti pirates atau piracy, yang sering digunakan, tapi belum tentu itu adalah istilah yang tepat
kalau kita berbicara hukum internasional, khususnya hukum laut internasional. Nah, terlepas dari itu, silakan berikutnya. Kalau kita berbicara tentang perompakan di laut atau pembajakan di laut, sudah pasti di sini tidak mungkin upaya untuk mengatasi atau upaya untuk menegakkan hukumnya hanya tergantung pada satu negara saja. Di sini kita perlu adanya suatu mekanisme kerjasama regional yang lebih kuat, khususnya di antara negara-negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina, karena selama ini langkah regional ini juga lah yang banyak digunakan oleh negara-negara untuk mengatasi tindakan-tindakan pembajakan dan perompakan bersenjata. Misalnya di Asia saja, ini setidaknya saya bisa coba menunjukkan dua instrumen yang kurang lebih relevan. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat pada saat wilayah Asia, khususnya Laut Cina Selatan, Selat Malaka, itu juga banyak disorot oleh masyarakat internasional sebagai wilayah sangat rawan akan pembajakan dan perompakan di laut. Nah, berangkat dari kejadian itu, maka negara-negara di Asia ini sepakat untuk membentuk yang namanya Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Robbery Against Ships in Asia, atau disingkat dengan RECAP. Nah, RECAP ini merupakan salah satu mekanisme yang dianggap cukup berhasil. Silakan. Yang dianggap cukup berhasil dalam istilahnya menekan tingkat pembajakan dan perompakan bersenjata di wilayah Asia. Jadi di Selat Malaka sekarang reputasinya terakhir yang saya baca itu sudah cenderung menurun aktivitas pembajakan dan perompakannya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum RECAP ini disepakati. Lalu kemudian ada forum yang namanya ASEAN Regional Forum atau ARF, yang dalam hal ini ASEAN berkoordinasi dengan negara-negara mitranya di wilayah Asia, khususnya di Asia Pasifik. Mereka sudah di sini menyepakati yang namanya guidelines atau panduan bagi kerjasama kelautan atau maritime cooperation di wilayah laut tertutup dan semi tertutup atau enclosed and semi enclosed seas di wilayah Asia Pasifik. Di sini saya coba kutip dua ketentuan yang setidaknya relevan untuk wilayah untuk kasus penyandaran ini, bahwa setiap negara tepi, artinya littoral states dari si enclosed and semi-enclosed seas ini harus bekerja sama, istilahnya di sini, atau perlu menyadari adanya kepentingan untuk bekerja sama dalam hal penegakan hukum di laut dan ketertiban di laut, termasuk juga saya garis bawahi di situ pencegahan atau prevention of piracy, pembajakan, dan juga armed robbery against ships, perompakan bersenjata. Dan di sini negara-negara pantai atau negara-negara tepi itu di-encourage atau didorong untuk istilahnya membentuk satu mekanisme tertentu secara reguler, ya, bisa dalam bentuk pertemuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara mereka dalam rangka membangun kerjasama di bidang pertahanan keamanan laut. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa untuk kasus penyanderaan ini memang tidak cukup hanya Filipina sendiri katakanlah yang kemudian mengambil tindakan. Indonesia berkepentingan, Malaysia berkepentingan, bahkan kalau kita mau tarik lebih luas lagi, ASEAN juga sebenarnya berkepentingan karena ini terjadi di wilayah mereka. Dan selama ini model yang paling banyak digunakan itu memang adalah kerjasama regional. Berikutnya. Nah, ini juga kemudian yang terakhir berkembang, jadi upaya saat ini menunjukkan bahwa setidaknya antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, mereka sudah sepakat untuk menyepakati joint action. Joint action artinya berarti ya di sini ketiga negara ini akan secara bersama-sama mengambil tindakan kolektif untuk mengatasi permasalahan penyanderaan dan juga kelompok terorisme di Filipina Selatan. Secara persisnya nanti mungkin ini akan disampaikan kemudian. Saya sendiri belum sempat mendapatkan perkembangan terakhir, tapi ini perkembangan dari tanggal 11 Juli. Jadi mungkin sudah ada perkembangan lebih lanjut dari situ, tapi setidaknya kita bisa melihat adanya perkembangan positif dari ketiga negara untuk membentuk istilahnya tindakan kolektif dalam rangka mengatasi kejadian di perairan Filipina Selatan.
Berikutnya mungkin saya bisa memberikan sedikit catatan yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pertama adalah sudah jelas bahwa penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf ini bukan hanya sekedar masalah nasional atau domestik. Tidak akan ada banyak hasil yang bisa dicapai apabila ini hanya dilakukan oleh Filipina. Tapi kerjasama regional, ini catatan saya mungkin yang kedua, bahwa kerjasama regional perlu ditingkatkan khususnya antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Ini memang bukan pertama kali mereka bekerja sama. Beberapa tahun sebelumnya juga sudah ditetapkan beberapa inisiatif untuk menjaga pertahanan keamanan di sekitar Filipina Selatan, tapi kasus ini seolah-olah menguji ketiga negara untuk meninjau kembali apakah langkah-langkah yang selama ini mereka tetapkan itu sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan. Saya sendiri memberikan catatan ini masih perlu ditingkatkan. Nah, menariknya catatan saya ketiga di sini ada beberapa kemungkinan hambatan dalam pengimplementasian joint action apapun itu nanti bentuknya. Pertama adalah kalau kita melihat tadi karakteristik perairan Sulu Sulawesi, ini memang agak berbeda dengan Selat Malaka misalnya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Selat Malaka ini mungkin istilahnya lebih populer. Kalau misalnya kita mengangkat masalah pertahanan keamanan di situ dibandingkan dengan Sulu Sulawesi. Mengapa? Karena tingkat pelayaran internasional itu jauh lebih tinggi di Selat Malaka ketimbang di Sulu Sulawesi. Volume perdagangan internasional melalui laut itu jauh lebih tinggi di Selat Malaka ketimbang di Sulu Sulawesi. Jadi masyarakat internasional mungkin menganggap bahwa ya Sulu Sulawesi tidak terlalu penting bagi kami gitu kalau dibandingkan dengan Selat Malaka. Jadi pada saat armed robbery dan piracy itu sempat diangkat di Selat Malaka, itu bahkan US itu sampai memberikan semacam ultimatum ya pada ketiga negara pantai, kalau kalian tidak bisa mengatasi kejadian ini, kami akan turun tangan gitu. Dan Singapura sudah istilahnya sangat menyambut dengan tangan terbuka pada saat itu. Resistensi masih ada khususnya di Indonesia dan Malaysia. Jadi karakteristik ini mungkin akan sedikit memberikan dampak terhadap upaya joint action. Seberapa jauh nanti dukungan dari masyarakat internasional, karena mungkin mereka merasa bahwa ini berbeda ya seperti dengan Selat Malaka. Kita nggak terlalu sering berlayar lewat situ juga misalnya dan lain sebagainya. Kemudian hubungan diplomatik Malaysia, Indonesia, Filipina, mungkin nanti Prof. Obi bisa juga memberikan komentar. Ini juga memegang peranan penting. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau kita bicara wilayah perbatasan di Sulu Sulawesi, masih ada sedikit gesekan juga antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Ambalat. Kemudian antara Indonesia dan Filipina sendiri, ini memang baru menyepakati batas-batas ZEE di perairan Sulu Sulawesi, dan itu memakan waktu perundingan yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke wilayah perbatasan, ini nantinya akan menyangkut seberapa jauh negara bisa semacam bukan membagi, tapi istilahnya berkompromi dengan kedaulatan yang mereka miliki berdasarkan hukum internasional. Misalnya, apakah nanti pada saat joint action ini diformulasikan, apakah misalnya militer, katakanlah Angkatan Laut Malaysia diizinkan untuk masuk ke wilayah perairan teritorial Indonesia, yang tentunya itu saya kira akan sangat-sangat mustahil. Jadi seberapa jauh misalnya joint action ini bisa diterapkan dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, itu juga yang akan perlu diperhatikan nantinya. Dan kalau kita melihat kekuatan militer dari masing-masing pihak antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina, ini memang sebagian besar bisa dikatakan mereka bukan kekuatan militer yang paling kuat gitu di wilayah Asia. Jadi ini juga nanti akan menentukan seberapa jauh negara-negara, khususnya ketiga negara ini bisa saling join forces atau menggabungkan kekuatan dalam rangka mengatasi tindakan terorisme di sekitar Filipina Selatan. Dan catatan khusus mungkin bagi Indonesia, akhir-akhir ini sebagaimana kita tahu sejak Presiden Jokowi memimpin negara ini, beliau banyak sekali menyuarakan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia, atau istilahnya maritime fulcrum atau maritime axis. Ini mungkin salah satu juga ujian bagi pemerintah RI untuk kemudian membuktikan bahwa dengan kasus ini kita masih bisa memegang teguh prinsip-prinsip kita sebagai negara kepulauan terbesar, kemudian juga negara yang mencanangkan poros maritim. Jadi di sini pada saat kita berbicara tentang kapasitas pertahanan keamanan di laut,
Ini saatnya bagi kita mungkin untuk membuktikan bagaimana kita bisa melihat secara outward, artinya bagaimana dengan kekuatan militer yang kita punya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang mengancam pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan di antara Filipina Selatan dan Indonesia Utara. Jadi saya kira itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ahmad Gusman atas pemaparannya dalam konteks hukum laut internasional. Jadi menarik tadi apa yang harus dilakukan dalam konteks joint action antar ketiga negara untuk memfasilitasi dari kasus ini tanpa mengurangi dari teritorial secara hukum laut negara masing-masing. Bapak Ibu, nanti sebelum kita ke diskusi, kita masih ada 2 pembicara. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih pada Profesor Satar Sinaga. Beliau ini adalah pakar hubungan internasional dari FISIP Unpad, dan yang ketiga Bapak Timotius Triswan Larosa. Beliau ini adalah mahasiswa doktor hubungan internasional khusus topik riset tentang Laut Cina Selatan. Dan pada kesempatan berikutnya saya berikan dulu kepada Bapak Timotius, barangkali nanti terakhir Prof. Obi untuk memberikan informasi dan juga pandangannya terhadap kawasan maritim kita, kaitannya dengan konteks isu yang hangat ini tentang pembebasan sandera, yang tadi di prolog sudah saya sampaikan bahwa ada warga negara kita masih disandra 7 warga negara kita. Nah, bagaimana konteks dalam hubungan internasional, khususnya dengan perayaan Sulu, juga tadi sempat disinggung oleh Dr. Ahmad Gusman. Saya kira untuk mempersingkat, saya berikan langsung pada Bapak Timotius untuk bisa memberikan informasi dan pandangannya. 15 menit, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin sedikit kami memberikan gambaran tentang Laut Cina Selatan. Memang Laut Cina Selatan ini cukup menarik. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat kondisinya, Laut Cina Selatan ini bisa dikatakan semi-enclosed sea. Gitu. Jadi laut yang dikelilingi oleh banyak negara, gitu ya. Namun di sini yang paling menariknya adalah kawasan ini atau perairan ini kita tahu juga pertama jelas diklaim oleh banyak negara itu, dan karena laut ini juga spesifik, gitu ya. Kenapa? Karena dikatakan spesifik, sebenarnya di tengahnya ini bisa dikatakan itu gunung bawah laut, sehingga kapal-kapal itu tertentu jalurnya, jadi tidak sembarangan dia kayak laut bebas aja dia. Nanti kalau dia lewat bisa kena gunungnya, karam di sana. Makanya itulah diberi namanya Laut Cina Selatan, ya, South China Sea sebenarnya ya. Jadi bukan, kalau ini dari Lembaga Hidrografi Internasional namanya itu Laut South China Sea, bukan, kalau kita kan namanya Laut Tiongkok ya. Kalau Tiongkok nanti berbeda lagi, Filipina punya nama sendiri, Malaysia punya nama sendiri, Vietnam juga punya nama sendiri, jadi Taiwan pun juga punya nama sendiri. Nah, terkait dengan permasalahan ini sandra, karena permasalahan kalau kita melihat di sana itu wilayah yang tadi sudah disebutkan Sulu itu sebenarnya perairannya itu dangkal di sana, sehingga kapal-kapal cenderung akan melewati area di sana itu
kecepatannya rendah. Nah, kesempatan inilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi jadi memang dibilang Laut Sulu itu memang tidak mungkin kapal itu lewat. Kenapa? Karena kedalamannya itu hanya kapal kecil saja yang bisa lewat di sana itu. Dan di sana banyak pulau-pulau karang, pulau-pulau kecil-kecil. Jadi tersebar mulai dari Kalimantan itu sampai ke Filipina yang di belakang Laut Sulu itu jarang sekali itu kapal-kapal itu lewat di sana. Nah, permasalahannya adalah bagaimana permasalahan keamanan permasalahan tadi yang ada ancaman ini. Kalau tadi dikatakan ini kawasan maritim, nah inilah permasalahannya untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Pertanyaan adalah bagaimana kita menangani ini, gitu kan? Karena di sana banyak negara yang terlibat di sana, sehingga tidak serta merta ketika ada suatu permasalahan di sana satu negara langsung bertindak. Itu tidak serta merta, karena pasti ada batasan-batasan tertentu di mana permasalahan keamanan di area perairan tersebut juga harus dikoordinasikan dengan negara yang terkait, seperti itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan kalau sudah seperti hal ini tadi, memang dibutuhkan suatu peran koordinasi ya, kegiatan di mana nanti yang perlu diukur adalah ketika situasinya seperti ini, bagaimana negara lain, bagaimana kontribusinya negara lain sehingga bisa menindak kalau bahasa saya mungkin yang agak ininya menindak ya, kalau misalnya ada penyanderaan seperti begini, bagaimana menindak sandera ini. Nah, yang jadi masalah di sini ketika kita tahu ini kapal yang disandra ini kan pada saat dia lewat, dia masuk di perairan yang bisa dianggap sama negara lain tidak masalah gitu. Tapi yang jadi masalah sandranya ini dibawa masuk ke wilayah negara tertentu. Nah, disinilah berlaku kedaulatan. Itu. Sehingga kalau sudah kekuatan militer yang turun, militer itu tidak sembarangan masuk. Nah, ini kalau sudah berbicara kedaulatan, militer itu tidak bisa action. Misalkan pasukan Indonesia masuk ke sana, tidak mungkin. Kenapa? Karena akan difilter oleh yang namanya kedaulatan. Itu. Nah, ini kecuali kalau dia masih ada di wilayah perairan yang dianggap negara-negara lain juga berkepentingan di sana, sudah ada kesepakatan, kita bisa bertindak. Militer negara tertentu menurut pemikiran saya bisa dia bertindak. Tapi kalau ini sandranya sudah dibawa masuk ke wilayah negara tertentu, ini yang repot. Sehingga bagaimana? Ya tentunya harus ada kesepakatan. Nah, sehingga pemikiran saya perlunya suatu kalau saya berpikirnya di ASEAN ini sudah ada ASEAN Security Community. Apakah ini bisa memfasilitasi membentuk satu unit tersendiri yang namanya respon tim, atau dalam bentuk namanya kalau saya bilang itu Operation Center, ASEAN Operation Center, sehingga disinilah nanti yang akan menganalisis pasukan ini diizinkan masuk, kekuatan ini bisa diizinkan. Tapi kalau selama itu belum ada, menurut pemikiran saya tidak akan itu bisa masuk. Kenapa? Karena militer akan sangat dibatasi dengan hal-hal yang berbau kedaulatan. Nah, tadi yang kita katakan masalah maritim itu tentunya kita melihat bahwa aspek inilah yang adanya awalnya di lautan terus ditarik masuk ke wilayah negara tertentu. Sehingga ini yang harus dipisahkan, karena yang disampaikan juga pembahasan seperti sekarang ini kawasan maritim dan pembebasan sandera pada saat awalnya ada di perairan yang notabene siapapun negara lain bisa bertindak di sana. Tapi ketika ini sandera
sudah masuk ke negara lain, nah inilah yang perlu kita diskusikan. Kenapa? Karena ini sudah berbicara masalah kedaulatan. Kalau dia masih ada di perairan, bisa ditindak. Negara lain mungkin bisa bersama-sama akan ditindak, atau negara lain bisa mengambil aksi tertentu untuk mencegah ini. Nah, tapi kalau sudah dibawa masuk ke seperti ini kita lihat di Filipina, memang inilah yang jadi menurut pemikiran saya inilah yang perlu kita pisahkan gitu. Jadi kita menurut pemikiran saya tidak bisa ini kita jadikan satu bahwa pembebasan sandera adalah masalah keamanan maritim. Belum tentu. Kenapa? Karena ini sudah dibawa masuk. Jadi lokusnya atau posisinya itu permasalahan ini sudah berpindah gitu. Sama juga kalau misalkan ada pembajakan di pesawat udara, ini namanya keamanan udara, lain lagi yang bertindak. Seperti inilah yang harus kita pahami. Jadi ketika kita berbicara masalah kawasan maritim, ini kita hanya difokuskan pada objek-objek permasalahan-permasalahan yang sangat terkait dengan masalah kemaritiman. Jadi kemaritiman itu apa? Yang berkaitan dengan perairan. Jadi objek yang ada di perairan, penanganannya melibatkan aspek perairan gitu, atau kita harus menggunakan aset-aset, kekuatan-kekuatan, peralatan-peralatan yang memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan perairan ini. Itu. Tapi kalau sudah berbicara keamanan di udara, kita berbicara aspek-aspek peralatan, kemampuan, semuanya sumber daya yang ada yang berkaitan dengan keudaraan. Nah, bagaimana dengan sandera? Nah, itu tadi yang perlu adalah pemilahan. Ketika sanderanya itu di lautan, itu akan terjadi masalahnya adalah masalah keamanan maritim. Kenapa? Karena dia akan diselesaikan di perairan. Tapi kalau sanderanya sudah dibawa masuk ke daratan, wilayah negara tertentu, nah ini yang repotnya. Kan kita pahami bahwa negara itu adalah memiliki otoritas yang tertinggi kan. Jadi negara lain tidak bisa mengintervensi di sini. Bagaimana kalau sanderanya sudah dibawa masuk ke negara lain, wilayah negara lain? Nah, kendala-kendala seringkali negara tertentu yang warga negaranya seperti katakan contoh kita harus berkoordinasi apakah negara tersebut mengizinkan pasukan kita masuk ke sana atau tidak. Kalau tidak, ya tentunya akan perlu adanya kerjasama bagaimana langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Kenapa? Karena sejauh pandangan saya kalau berbicara militer selalu nanti kaitannya dengan kedaulatan. Berbeda dengan aspek katakan polisi. Nah, ini lain lagi dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya tambahkan tadi informasi bahwa beliau ini adalah dari Sesko TNI Angkatan Udara, Kolonel Timotius Triswan Larosa. Jadi perspektif beliau ini memang karena TNI, jadi aspek militernya lebih kental. Jadi kalau masalah kedaulatan harga mati Pak ya. Jadi demikian untuk pembicara yang ketiga, langsung saja kami beri kepada Profesor Dr. Opsatar Sinaga. Beliau ini guru besar FISIP Unpad untuk bidang hubungan internasional. Jadi tadi di prolog Pak, kita sampaikan bahwa kejadian ini sudah hampir 3 bulan, dari April sampai Juni, dan 3 kali kejadian, dan 2 kali di bulan April dan Mei kita berhasil membebaskan. Dan secara barangkali dalam istilah hubungan internasional soft diplomasi, ya terlepas ada pro dan kontra uang tebusan atau tidak. Jadi dalam konteks ini barangkali bagaimana kondisi dan juga apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kawasan maritim kita dan kaitannya dengan konteks hubungan internasional, apa yang perlu kita lakukan, diplomasi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menstabilkan kawasan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kita tahu bahwa yang ketiga ini masih dalam proses,
ya Juni 2016 7 WNI kalau tidak salah, dan apakah konteks joint action yang sudah disinggung oleh Dr. Gusman efektif untuk meredam dari kejadian-kejadian berikutnya? Dan saya kira langsung saja kepada Prof. Sattar untuk bisa memberikan pemaparannya. Tadi pertanyaan itu ditanya ke yang sebelumnya nggak? Sudah ada Prof. Sudah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar beserta Profesor Beckman, ini juga Dewan Guru Besar yang dari dulu badannya kecil terus padahal guru besar ya Pak ya. Harus banyak belajar gimana cara ramping. Yang saya hormati Direktur Takol. Saya pertama mau apologi dulu. Waktu itu saya diminta menghubungi Letnan Jenderal Agus Utomo, yang seyogianya beliau kemarin itu sampai hari Senin menyatakan siap hadir, tapi karena TNI, beliau itu adalah Komandan Sesko TNI, tiba-tiba SMS tadi saya bacakan kepada moderator, beliau harus berangkat karena dipanggil oleh Panglima TNI ke Jawa Tengah. Jadi kalau TNI ya gitu, untung aja Pak Timotius nggak dipanggil sama Komandan Sesko AU gitu. Kemudian kita mencari ganti, kemarin itu yang menyatakan bersedia Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alyus. Ternyata anaknya hari ini dilantik di Magelang oleh Presiden. Kalau tadinya dilantik oleh Kapolri, dia tidak hadir, dia hadir ke sini. Tapi ternyata Presiden yang hadir ke sana, jadi dia nggak bisa tidak hadir karena anaknya dilantik masuk ke dalam Adi Makayasa, sehingga dia harus hadir. Sehingga mohon maaf tidak bisa hadir dalam forum ini. Jadi saya harus bertanggung jawab nih ceritanya gitu. Saya beritahukan bahwa sebenarnya kapal Indonesia yang lewat ke wilayah perairan Filipina itu sudah sejak lama. Bahkan patroli yang dilakukan bersama antara Filipina, Malaysia dan Indonesia itu sudah sejak tahun 87. Sedangkan menurut laporan Bakamla itu tahun 76 pun kapal kita sudah lewat situ. Memang betul perairannya dangkal, tetapi katanya motong jalannya lebih dekat. Nah, karena itu selama ini kapal kita itu nggak diminati oleh Abu Sayyaf. Karena tahu bahwa secara harfiah, pertama orang Indonesia dan Malaysia nggak jauh-jauh beda sama orang Filipina. Kedua, secara ekonomi juga mereka bekerja sebagai awak kapal nggak punya apa-apa juga. Jadi mau diambil apanya juga nggak ada. Nah, biasanya ketika kita mengambil satu policy tertentu, kemudian berbuntut panjang. Policy itu apakah itu policy beneran dilakukan dengan cara yang jujur dan adil, atau policy yang dilakukan dengan cara hiding agenda. Pembebasan sandera sebelum ini kita melakukan dengan cara hiding agenda. Kita mengatakan bahwa sandera itu dibebaskan atas soft diplomacy. Padahal sebenarnya Kiflan Zen yang menjadi penerobos menemui Nurmia Suri, dia mengatakan bahwa bahasa isyaratnya there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Kalau tidak ada makan siang gratis, dapat dipastikan bahwa pembebasan sandera itu dilakukan dengan cara bayar. Tindakan melakukan pembebasan sandera sebelumnya dengan cara bayar, kemudian oleh Abu Sayyaf dianggap orang Indonesia itu jadi orang kaya ya sekarang. Coba perhatikan waktu 7 sandera yang dilakukan di perairan Malaysia itu ditangkap, itu yang 4 orang Malaysia dilepas. Karena orang-orang Malaysia selama ini kalau sandera orang Malaysia dibiarin aja, lama-lama ngasih makan terus. Akhirnya Abu Sayyaf ini mah nggak akan ditebus, udah lepas aja. Nah,
Kalaupun kita melihat ada sandera dari Kanada yang dipotong lehernya, itu kan hanya tindakan yang sebenarnya didasari oleh keinginan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah gerakan separatis yang islami dan anti kafir. Jadi bukan karena soal tebusannya saja. Nah, ketika kita melakukan tebusan, lalu kita dianggap, wah kalau begitu Indonesia kalau disandra lagi, tebus lagi nih gitu. Dibawalah sandra yang kemarin itu dari perairan Malaysia. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngomong soal keamanan perairan di wilayah Mindanao dan Indonesia itu sudah patrolinya sudah sejak tahun 87. Patroli bersama itu. Dan dulu ada kesepakatan Bakamla bahwa kalau ada kapal yang melewati wilayah perairan Filipina, karena memang di situ rawan, maka dikawal. Nah, belakangan ini kan kerjasamanya makin tidak jelas. Itu satu. Jadi kalau lihat secara hukum, ya memang kita lihat itulah kondisinya. Kita tidak bisa masuk ke wilayah teritorial orang lain. Secara boundaries kita akan disalahkan. Tadi Pak Timotius dan Mas Yusman mengatakan soal sovereignty. Tetapi perlu Anda ingat, adik-adik terutama yang hadir di sini, sovereignty itu patokannya adalah sejauh mana negara mempunyai bargaining position terhadap negara lain. Jadi sovereignty-nya Indonesia kepada Singapura, sejauh mana Indonesia punya bargaining position kepada Singapura. Jadi kalau mau nangkep seorang koruptor di Singapura, sejauh mana Indonesia bisa nawar kepada Singapura, tukernya apa? Sovereignty itu namanya. Jadi sovereignty itu rumusnya fleksibel. Secara politik, coba kita lihat Navy SEAL. Navy SEAL itu adalah sebuah pasukan milik Amerika Serikat yang dibentuk dasarnya dari Angkatan Laut. Kalau kita nonton film Navy SEAL itu yang mainnya Charlie Sheen, dia membebaskan sandera di Timur Tengah, dan setelah itu pulang ke negaranya melakukan pernikahan. Santai aja. Setelah nikah dapat SMS dapat pagernya bunyi, lalu berangkat lagi membebaskan sandera lagi, lalu pulang lagi meneruskan acara pernikahan. Biasa-biasa saja, dan dia sudah masuk ke wilayah teritorial negara lain. Apa yang membuat Amerika punya encouragement untuk melakukan itu? Pertama, Amerika menetapkan di dalam tujuan politik luar negerinya di poin ke-7 mengatakan bahwa tujuan politik luar negeri Amerika Serikat adalah melindungi warganya di luar negeri. Jadi kalau sekiranya orang Amerika kejepit pintu di executive lounge ini, maka F-16 datang ke sini dan menembaki. Asal dapat kabar dari kedutaan bahwa ada warga Amerika kejepit pintu di eksekutif lounge Universitas Pajajaran di Pati Ukur 35, maka langsung F-16 turun ke sini tembak. Karena tujuan politik luar negerinya melindungi warga negaranya di luar negeri. Apakah di undang-undang tujuan politik luar negeri kita ada begitu? Tidak ada. Tujuan politik luar negeri kita adalah bebas aktif, bebas melakukan kerjasama dengan pihak manapun, dan aktif menciptakan perdamaian dunia. Kalaupun sandranya warga negara Indonesia sampai diberakin kepalanya, asal untuk perdamaian nggak apa-apa. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa politik luar negeri kita itu sudah nggak relevan. Karena politik luar negeri kita itu dulu dibuat dalam konteks non-alignment movement. Waktu itu kita pengen ada di tengah, karena ada blok barat dan blok timur. Sekarang non-alignmentnya sudah tidak ada. Masa masih begitu-begitu terus? Kita mengakui bahwa negara kita ini sekarang negara besar. Bahasa kita sudah diakui oleh 19 negara. Sehingga kalau kita datang ke 19 negara dimaksud, maka pakai bahasa Indonesia sudah ada penterjemahnya di sana. Tapi kita sebagai negara besar dengan kekuatan apa? Kekuatan budaya, kekuatan tari Bali, kekuatan tari piring, kekuatan jaipongan, kekuatan goyang kerawang, kekuatan cepot, itu yang kita sebut negara besar. Pada saat kita dikembalikan kepada military force,
Tentaranya seperti yang Anda Bapak-bapak Ibu saksikan tadi. Suruh bertindak aja mikir-mikir, ya itu kan teritorial negara lain. Kita nggak akan melanggar batas teritorial kedaulatan negara lain. Nah, omongan yang disampaikan oleh Pak Timotius itu kan sama dengan omongan yang disampaikan oleh Panglima TNI. Iya nggak? Karena memang kalau di tentara itu instructional communications. Ketika Panglima TNI ngomong gitu, ke bawah harus ngomong begitu. Tapi coba perhatikan. Pertama, yang namanya Nurmia Sori itu sampai ke pasukan Abu Sayyaf, itu tadinya Abu Sayyaf itu anak buahnya Nurmia Sori. Sebelum dia seneng hidup seperti sekarang, dulunya dia juga gerilyawan. Tahu tidak yang melatihnya siapa? Yang melatihnya Kopasanda. Sekarang namanya apa? Kopassus. Saya punya mahasiswa juga sama dengan Pak Timotius, ini mahasiswa saya dari Kopassus. Dan waktu itu Pak Timotius saya tanya, kalau pribadi nih, nggak usah ngomongin institusi, saya suruh ngambil sandera di sana berapa cepat? Ya paling lama 2 kali 24 jam. Ini yang mahasiswa saya yang Kopassus itu bilang paling lama 1 kali 24 jam. Terjunkan aja ke sana, langsung kita beresin tuh. Nah persoalannya kita berani apa enggak? Keputusan untuk itu yang enggak berani. Lalu kita mengatakan bahwa oh iya kan sekarang poros maritim. Poros maritim itu udah kebablasan. Konsepsi poros maritim untuk dijadikan sebuah kebijakan luar negeri sekarang ketinggalan. Kenapa? Karena Cina akan memotong di wilayah Thailand sehingga nanti perairannya lewat Thailand, nggak lewat lagi Indonesia. Nggak ada lagi poros maritimnya. Namanya saja tapi tidak dilewatin. Karena Thailand yang akan dipotong oleh Cina. Dan Thailandnya udah sepakat. Oke, kita punya tanah diserahkan untuk menjadi wilayah laut, dipotong nanti kapal-kapal besar lewat situ. Jalurnya lebih pendek daripada muter lewat Indonesia. Coba. Nah, ketika kita bicara soal hukum, iya betul. Kang Ahmad Yusman mengatakan itu masalah hukum. Tapi masalah politik berbeda. Saya katakan berbeda begini. Selama ini saya tanya nih, kapan Filipina berhasil menyerang atau menguasai Abu Sayyaf? Belum pernah. Kalah terus dia. Kalah terus. Even ketika itu ada Clark dan Subic di wilayah Filipina, kalah juga dia. Ngelawan Missouri nggak bisa, dia kalah. Nggak pernah menang. Lalu kapan kira-kira dia bisa menang? Nggak akan menang. Lalu kenapa ada yang seperti ini dibiarkan saja? Ya inilah permainan great power. Kalau Filipina berhasil memberantas Abu Sayyaf, maka seluruh keturunan orang Amerika di sana nggak tinggal lagi di Amerika, di Filipina, pindah. Itu Clark dan Subic itu begitu ada pangkalan, Pak, Bu, jumlah keturunan orang Amerika di sana itu totalnya hampir 12 juta. Sekarang bayangkan kalau sekiranya mereka merasa bahwa bisa sendiri. Pemerintah Filipina itu kan pemerintah demokrasi boneka yang sepertinya demokrasi tapi juga tidak, yang sepertinya otoriter tapi juga tidak, dan dibuat ganti berganti, ya kan? Mulai dari Marcos dibikin otoriter, kemudian Cory Aquino dibikin demokrasi, lalu kesini demokrasi dan otoriter, campur-campur aja gitu. Nah dibuat seperti itu supaya dia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap great power Amerika. Nggak akan selesai itu. Nah kalau sebut tadi joint action, Bapak Ibu, sampai hari ini pasukan kita itu di wilayah Mindanao itu sudah standby sampai hari ini, dan itu belum ditarik sejak yang 10 sandera dibebaskan, belum ditarik. Jadi kalau kita mau bilang bahwa apakah Panglima TNI yang nggak berani, justru Panglima TNI berani nyimpan pasukan di sana. Sekali saja Presiden mengatakan tindak, itu langsung nyerang dan habis itu Abu Sayyaf itu. Terus kita mau bandingkan, misalnya ada yang ngomong di sosial media, oh itu buktinya Santoso juga nggak beres-beres, itu proyek Pak, beda lagi.
Kalau ada kepala BNPT saya ngomong tadi, itu proyek. Kalau itu selesai ya proyeknya selesai. Itu beda lagi Pak, itu gitu gerakan separatis. Bukan terere, itu bukan. Beda lagi. Nah kalau ini sudah nunggu lama, nggak ada perintah. Kalau dibilang tadi, ini antara soft diplomacy, hard diplomacy. Sekarang udah ketinggalan soft diplomacy, hard diplomacy. Sekarang ada smart diplomacy. Harusnya gimana? Harusnya kita pakai bajunya Filipina, nyerang ke Abu Sayyaf. Bisa Kopassus, tugasin Pak Timotius ini, turun terjun ke sana, pakai baju Filipina. Jadi orang Filipina nggak kehilangan muka. Kan itu sering dilakukan, betul nggak? Selama ini kalau Abu Sayyaf itu tergeser ke wilayah pedalaman, itu karena tentara Amerika pakai baju tentara Filipina. Kalau tentara Filipina suruh maju, nggak bisa Pak, bener nggak bisa. Nggak bisa, masih wanian Malaysia dibanding Filipina. Filipina itu antara ini orang Cina bukan, Melayu bukan juga, ya sedang-sedang lah antara itulah. Nggak ada karismennya untuk jadi pasukan perdamaian misalnya dikirimkan ke Kongo dari mulai Indonesia. Pak Solihin GP ditanya, Pak dulu ada orang Filipina? Nggak ada. Kalaupun ada tukang masak katanya gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa menangani itu dengan baik. Dan tadi disebutkan bahwa pembajakan memang betul ya, UNCLOS itu 2 kapal dan dia harus di wilayah laut lepas. Saya beritahu, suatu hari saya pulang umroh, keselnya bukan main ke orang Arab. Orang Arab itu paling takut sama orang Amerika. Kalau saya ngantri kemudian depannya orang Amerika, lalu saya ngomong dengan orang Amerika itu, lalu dia tolong saya, terus dia ngomong, he's my friend. Langsung orang Arabnya, ceprot, langsung dicap itu paspor saya, lewat. Tapi kalau kita sendiri orang Indonesia rame-rame, udah dianggap kayak tenaga kerja aja. Minggir, baris, ayo, olos, baris. Menyebalkan. Kalau bukan karena haji itu harus pergi ke Arab, umroh harus pergi ke Arab, mendingan umrohnya kita pindah saja lah ke Singapura misalnya gitu. Tawafnya di Singapura gitu. Nah, saya mempelajari gimana ini orang Arab ini, kurang asem benar ke saya. Suatu hari pada saat saya pulang umroh ke-8, mangkalnya udah 8 kali nih. Naik dia ke pesawat, dia marahin saya tonjok, jebrot, jatuh di tangga. Lalu datang askari, saya mau ditangkap. Saya ngomong ke pilot, Anda harus bilang bahwa ini pesawat Indonesia, menggunakan bendera Indonesia, hukum yang digunakan hukum Indonesia. Jadi kalau mau menangkap saya, lapor ke Kapolsek di Indonesia. Dia ngomong, nggak bisa ditangkap saya. Kami tidak izinkan Anda menangkap karena ini pesawat Indonesia. Nggak selesai masalahnya, akhirnya begitu saja. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan sandera kita? Waktu itu dia ada di kapal Malaysia dan dia ditahan oleh orang Filipina. Loh, kalau dilihat dari ukuran kejadian, itu kejadiannya di Malaysia. Yang digunakan itu hukum Malaysia. Persoalannya apakah kita punya kemampuan untuk membergen Malaysia? Malaysia itu cuma bilang, ya warga saya buktinya nggak ditangkap ya. Warga saya dilepas. Selama ini juga kalau di Sandra warga saya biarin aja, lama-lama dilepas karena capek kasih makan. Akhirnya dilepas juga katanya. Malahan bantuin nyawas, bantuin nanam singkong. Udah lepas aja, ini nggak akan dibayar. Nah kemarin gara-gara kejadian, makanya kita ini pemerintah kita lebih banyak membayar opini untuk menutupi opini yang lain. Sehingga akhirnya setelah kejadian seperti ini kita harus bayar juga nih. Nah sekarang kan lagi dipikirin, kira-kira swastanya siapa? Kemarin yang bayar yang punya kapal, sekarang yang punya kapal orang Malaysia nggak mau bayar. Kemarin yang bayar yang punya kapal, kan sekarang ditanya tuh Menteri Luar Negeri, ternyata Anda bayar ya? Enggak, itu kan kita bayar uangnya dari orang yang punya kapal. Iya kan? Coba Anda Google itu, jelas kok dia bilang, Menteri Luar Negeri bilang, yang bayar itu orang yang punya kapal, kita cuman menyampaikan saja.
Dan waktu itu katanya mau dikembalikan uangnya. Nggak mungkin. Sandra nggak mungkin mengembalikan uang dengan cara seperti itu. Dan saya lihat ini ada perilaku negara besar. Perilaku negara besar, perkembangan negara besar itu pertama superpower, kemudian bergeser jadi great power. Great power itu sekarang udah nggak bisa lagi menggunakan kekuatan militer. Kebanyakan menggunakan kekuatan ekonomi. Sehingga masuk dalam kerangka negara besar itu Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Karena mereka ini masuk secara ekonomi, Amerika nggak bisa ngejar dalam ukuran ekonomi. Bahkan dibandingkan dengan Cina saja yang over devisa, Amerika udah kewalahan. Ya, cara yang paling baik adalah ya bikin kekacauan. Gitu. Di kita ini, di Indonesia ini nggak akan pernah berhenti separatis. Nggak akan. Even Aceh sudah merdeka. Udah menjadi provinsi sendiri, partai sendiri, bahkan segala macam didandanin. Kita pasti akan terus menghadapi separatis. Karena memang pola-pola yang dilakukan oleh negara besar adalah dengan cara separatis. Separatis itu dua keuntungan buat mereka. Pertama, secara politik mereka dibutuhkan. Kedua, secara persenjataan, orang-orang swasta dari negara besar bisa jual senjata tetap di kelompok-kelompok yang separatis. Nah, apa yang terjadi dengan Abu Sayyaf ini tidak ada hubungannya dengan konflik perbatasan. Jadi kalau namanya konflik Laut Cina Selatan itu nggak ada hubungannya dengan perbatasan. Kalau saja ada hubungannya, Cina yang sekarang sudah mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah wilayahnya, dia pasti akan ikut campur urusan Abu Sayyaf itu. Tetapi karena memang tidak ada hubungannya, ya biarin saja. Yang ketiga, di antara negara Asia Tenggara itu mengakui secara pasti bahwa yang jago gerilya itu Indonesia. Pasti. Makanya Abu Sayyaf dan Nurmi Syaurinya yang 7 kelompok faksi di dalamnya belajarnya dulu ke Kopasanda. Karena dianggap yang jago gerilya itu Indonesia. Bayangin Pak, Bu, 350 tahun dijajah. Apa nggak jago gerilyanya? Kamu anak siapa? Anak si Anu, gerilyawan ya? Terus kamu punya anak? Punya, ini. Kamu anak siapa? Anaknya si ini, gerilyawan juga? Iya. Seberapa keturunan gerilyawan? Makanya yang jago gerilyawan itu sebenarnya orang Indonesia. Nah tapi kalau kita mengatakan bahwa kita hanya ahli soal gerilyawan, ya jelas itu bukan sebuah potensi yang bisa menjadi sumber daya untuk menangkap Abu Sayyaf. Ya. Abu Sayyaf itu terus terang saja ya, kalau Anda mau katakan dia Islami, ya boleh, karena dia sholat. Tetapi perampok juga iya. Perampok, jadi secara kalau saya melakukan kajian tentang Abu Sayyaf, tokoh-tokohnya itu rata-rata Abu Sayyaf itu rata-rata mulai dari sejadah sampai haram jadah mereka itu. Jadi ngerampok iya, ngambil punya penduduk iya, pokoknya apapun dia lakukan hanya untuk bisa hidup. Dan sekarang itu kelompok-kelompok yang menyandra itu kelompoknya sama, masih tetap itu. Dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan yang dia lakukan, dia sebut itu sebagai tindakan yang gerilya. Kemudian bagaimana sekarang? Saya katakan tadi kembali lagi bahwa semestinya joint actionnya itu nggak ada cara lain. Filipina harus dilobi. You nggak akan kehilangan muka, not lose your face, tapi you terima dong Kopassus pakai baju Filipina. Dan Malaysia itu sepakat, nggak masalah buat Malaysia, silakan aja lah gitu. Kalau mau ngomong ini melebihi batas teritori, ya kita ambil contoh negara lain juga masih banyak yang begitu kok, ya bener nggak? Kalau sekiranya terjadi kekacauan di Mesir, kira-kira Indonesia ngirim kapal nggak ke Mesir ngambil warganya? Ngirim kapal kan, sama kan? Amerika kalau terjadi kekacauan di Mesir ngirim kapal perang ke Mesir, ya nggak? Kita kalau sekiranya terjadi kekacauan di Mesir ngirim Garuda ke Mesir, ya nggak?
Pulangnya sambil bawa komoditas pertanian apa kan gitu, bisa jual ketan apa kan. Kenapa sih kalau kita datang ke Filipina pakai Garuda tapi di dalamnya tentara semua, jago-jagonya Indonesia semua, pakai baju preman? Kan nggak apa-apa. Toh mereka juga selama ini punya hubungan baik dengan kita kok. Persoalannya adalah Abu Sayyaf itu belum pernah kapok ngadepi orang Indonesia, belum pernah. Dan orang Indonesia itu kalau disandra paling baik, itu. Jadi udahlah pokoknya paling baik, paling manut, paling nunut. Jadi enak nyandra orang Indonesia itu, gitu. Kadang-kadang suruh nyari makan sendiri gitu. Terus asal jangan kabur, kamu nggak akan saya tembak, udah. Tapi setelah itu ditebus lagi gitu. Yang lebih hebatnya itu ditebus. Jadi kenyataan yang harus kita terima saat ini adalah, saya ingat dulu waktu Sabam Siagian menjadi duta besar di Australia. Waktu itu zaman, ya kita harus maklum, zaman itu zaman Pak Harto. Sabam Siagian punya kasus, bukan dia yang punya kasus, Indonesia punya kasus Celah Timor, ingat ya, Timor Gap. Yang waktu itu ditandatangani di atas pesawat Garuda oleh Menteri Luar Negeri Ali Halatas dan Menteri Luar Negeri Gareth Evans dari Australia. Ditandatangani di atas Celah Timor. Kemudian Profesor Herman dari Jogja, geolog, ahli geologi UGM, protes kepada Ali Halatas. You tanda tangan itu berarti you menyerahkan palung laut 1.700 meter dari dasar laut di Celah Timor. Dan sedimen minyaknya terbaik di dunia. Lalu apa yang dijawab oleh Ali Halatas? Ali Halatas tidak menjawab lewat koran. Dia nulis di Kompas, didatengin Profesor Herman. Profesor Herman didatengin ke UGM, dia bicara langsung, tutup. Tapi Profesor Herman namanya profesor kan, udah selesai ngomong ini rahasia ya Pak? Iya, dia ngomong lagi. Saya ngomong nih ya, ini tapi ini rahasia gitu. Ngomong ke wartawan tapi dia bilang ini rahasia. Dia bilang katanya, Ali Halatas memberi penjelasan, biar kita tanda tangan walaupun kita rugi dengan palung laut itu, tetapi artinya pemerintah Australia menandatangani juga, berarti dia mengakui bahwa wilayah Timor adalah wilayah kita. Jadi kalau dia tanda tangan di kerjasama itu berarti dia mengakui wilayah Timor adalah wilayah kita. Itu namanya smart diplomasi. Lalu Australia waktu itu tidak memahami bahwa itu adalah smart diplomasi. Australia menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa Indonesia takut, sehingga dia tanda tangani Timor Gap. Waktu itu namanya Timor Gap. Jawab Sabam Siagian, duta besar Indonesia, mantan wartawan Jakarta Post di Australia apa? Dia bilang, don't make pass with your country. If we want to take your country, we just need a week. Pucet langsung Gareth Evans. Kamu jangan legek ya sama negaramu. Kalau gua mau ambil negaramu, cuman butuh waktu 1 minggu, itu akan jadi provinsi ke-38 Indonesia. Pucet langsung Gareth Evans. Itulah yang menyebabkan kenapa Australia sekarang gede-gedean menerima pengungsi, karena dia ingin jumlah penduduknya besar supaya nggak gampang dikuasai sama Indonesia. Kekuatan militer kita waktu itu sangat disegani. Diperhitungkan kalau menyerang Australia hanya dalam waktu 1 minggu, habis Australia. Dan pasti jadi provinsi kita, seperti Timor. Sekarang kekuatan kita kuat, masih kuat, cuman dibalikan ke Barak. Ya. Sehingga yang hadir di seminar juga Pak Timotius ikut perintah dari Barak. Perintahnya dari sana, kita tidak boleh melanggar kedaulatan. Kalau yang merintahkan panglima tertinggi, presiden bilang, ambil tuh warga kita. Tapi melanggar Pak, ini perintah. Diambil dengan cepat. Wong kita di situ, kapal kita itu udah antri standby di wilayah Mindanao itu, standby kok kapal kita itu. Nungguin perintah. Kasihan tuh, pada gosong itu tentaranya. Terima kasih. Ya. Ya. Menarik dari pemaparan dari Prof. Satar. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 pembicara kita. Jadi kita masih tadi juga mulai
agak terlambat 9.30. Jadi kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan untuk diskusi. Barangkali ada pertanyaan dan juga silakan Pak, satu, ada lagi? Ya Prof. Baik, dari dua Bapak dengan nama dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaki, lengkap Muhammad Zaki Mubarak. Saya dari Citizen Journalism Independent. Teringat begitu Indonesia sedang dijajah, Soekarno kan bingung mau membebaskan negara Indonesia dari tangan penjajah. Dia bingung karena yang diperintah oleh Islam itu adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Bagaimana kalau cinta NKRI kan gitu? Bolehkah dilawan dengan harta dan nyawa? Akhirnya Soekarno minta pendapat ke Syekh pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya beliau yang mengatakan hubul waton minal iman. Perangi, selesai gitu. Barangkali Kang Obstar, presidennya kudu dikasih ilham atau bukan KMK lagi ya, atau KMA, tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mungkin kalau masih ada. Yang jadi pertanyaan, di mana Kiai Haji Hasyim Asy'arinya sekarang? Nggak ada. Itu yang jadi masalah besar di kita. Karena pesantrennya punten Kang Timotius oleh negaranya dikerdilkan. Mereka kebayang Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa wajib hukumnya setiap individu muslim membebaskan diri dari penjajahan sampai mengeluarkan darahnya. Sekarang MUI-nya mengeluarkan fatwa apa? Nggak jelas kan? Nah, barangkali ini yang soal lain barangkali. Yang saya harapkan seperti ini. Begini Kang Satar, kalau ini ada pulau nih, kan digerus tuh ya, bukan dijual seperti si Padan Ligitan. Tapi kalau tanahnya habis, digali pasirnya, terus sama Singapura dipakai ngaruah gitunya, dia nambahkan tanahnya. Apakah batas kontinen kita berkurang terus mereka bertambah? Enggak. Itu pernah dipikirkan enggak? Ini kan jadi masalah juga. Nah, terus saya berharap bagaimana kalau TNI, gabungan TNI lah, membuat akabrinya itu jangan di Magelang lagi, tapi di perbatasan. Pindahkan saja. Terus dari Fakultas Kelautan juga jangan di kota, di tengah-tengah pulau, tapi ke pesisir pantai. Ya ngapain? Nggak ada kerjaan. Punten, saya agak miris juga kenapa bahasan sepenting ini jenderalnya tidak ada. Punten, menurut saya nyalinya nggak ada, karena takut nanti wajib perang atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zaki. Prof, silakan dua. Ditambah dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Prof. Hobi, Pak Gunawan, kemudian Pak Timotius. Beberapa tadi yang saya catat, tapi saya perkenalkan diri dulu, diplomasi sakit gigi. Jadi kalau ada yang sakit gigi, diplomasinya ke saya aja lah gitu. Tapi saya kebetulan sangat senang membahas masalah ini, termasuk di Mora juga dengan Prof. Hobi. Setelah saya catat tadi, memang ada kelemahan-kelemahan kita untuk melakukan solusi dalam pembebasan ini. Pertama, terlalu teoritis, larinya kepada regulasi-regulasi yang aman biasa-biasa, tidak pernah ditanganin ini bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Seharusnya ditinjau di sudut apakah ini luar biasa atau tidak. Kalau kita kaitkan dengan regulasi yang ada, diplomasi yang ada, ini tidak ada, pasti tidak ada jalan keluarnya gitu. Di lemahnya sesuatu, betul kata Prof. Hobi tadi,
politik luar negeri kita ini bagaimana supaya ya kalau benang China herang gitu gitu. Jadi menurut saya pertama dulu harus ketiga negara ini membuat definisi dulu. Apakah ini sudah satu persepsi definisi ini dia teroris atau bukan? Kalau ketiga negara sudah menganggap bahwa Abu Sayyaf ini adalah teroris, maka penanganannya juga harus sepakat sebagai teroris atau penanganan khusus. Jadi action tadi dasarnya itu adalah satu persepsi dulu antara ketiga negara ini, bahwa ini membahayakan ASEAN atau tidak. Tapi kalau misalnya dianggap bahwa kepentingan masing-masing saja, ya udah dipolitisir jadinya. Betul kata Prof. Bobi tadi, kita berbeda-beda memandangnya bagaimana mau bersatu. Jadi menurut saya kita seperti Amerika aja, itu teroris, maka negara yang lain menganggap teroris, dan kemudian baru actionnya bersama bisa kita lakukan. Apakah dengan membuat satu baju atau 3 baju masuk ke sana? Jadi tidak usah gengsi-gengsi lagi, karena ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan secara keseluruhan. Sebab Indonesia itu betul, kalau menurut saya dibiarin juga betul kayak Malaysia itu. Penduduk kita 250 juta kok hilang 7 rekna naon lah misalnya ya. Kasarnya gitu, tapi kita sok membela warga negara kita hebat, tapi yang mati banyak gitu ya, kelaparan juga. Jadi untuk itu menurut saya satu persepsi dulu bahwa ini teroris atau bukan, atau membahayakan untuk negara ketiga-tiganya atau tidak. Kalau itu kesepakatan yang sudah ada, maka solusi untuk melakukan action nanti udah gampang. So, kalau kita berbicara masalah hukum internasional segala macam, aduh, teorinya memang bagus, tapi waktu sampai untuk menyelesaikannya nggak bisa. Seperti tadi dia lari ke Malaysia, kita nggak bisa masuk di Malaysia. Jadi untuk itu menurut saya perlu redefinisi daripada untuk Abu Sayyaf ini adalah orang yang membahayakan atau tidak kepada 3 negara atau dunia. Ya sama dengan contohnya Prof. Bobi bilang tadi, ya proyek lah. Kalau teroris mati, teroris ya diambil oleh Densus 88 mati 3, itu 3 kali 2M masuk itu pada jenderal. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya nggak rahasia lagi. Bukan Indonesia itu takut, nggak, kenapa? Ya kalau tadi dikatakan untuk risikonya besar, kalau diperintahkan oleh Jokowi begitu dia serang ini, dia perang negara jadinya kan nggak bisa juga. Tapi komitmen diplomasinya itu yang harus diubah menurut saya, bahwa di kita itu sama-sama persepsinya sama dulu antara 3 negara ini. Kalau tidak, masing-masing juga tidak akan selesai. Sebab berikutnya nanti sudah yang 7 dibebaskan, nanti dapat lagi 10. Terus piduitun. Ya betul. Ini untuk sumber untuk membiayai pemberontakan kan. Jadi saya masih ingat, saya termasuk orang PRRI, di mana saya juga dulu termasuk kurir pada saat masih di SD aja sudah pegang pistol melihat orang disembelih pakai black. Itu sudah sering itu. Cuman setelah tahu tentang negara beginiin, saya tidak mau lagi untuk ikut ke pemberontak itu, walaupun keluarga pemberontak semua. Jadi betul, kita bergerilya dulu memang betul. Saya sambil dagang rokok ke kota untuk melihat pertahanan ABRI, di mana mau diserang nanti malam gitu. Sambil jual rokok, baru umur 9 tahun gitu. Jadi ini saya rasa tadi dari semua pembicara
regulasinya mungkin harus titik tolaknya dirubah. Bahwa ini apa dulu yang harus kita lakukan diplomatnya, kemudian baru actionnya dari 3 negara ini harus sepakat apa. Sebab kalau enggak akan bisa terselesaikan. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi ada 2 pembicara, Bapak sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk yang pertanyaan pertama dari Pak Zaki tadi ya. Mungkin ada 3, mungkin masing-masing bisa dijawab dari TNI-nya tentang akademi tadi ya, kemudian fatwa Prof gitu ya, Prof Hobi. Tentang hukumnya juga landasan kontinen Pak Dr. Ahmad. Mungkin kami persilakan dari Prof Hobi dulu. Terima kasih. Pertama Kang Ahmad Zaki Mubarok. Kalau mau dikeluarkan fatwa MUI, aduh, sudahlah, MUI-nya juga udah terbelah-belah ya. Mengenai sandra, aduh repot tuh. Presiden tidak perlu memerintahkan secara tertulis kepada Panglima TNI. Panglima TNI punya pasukan-pasukan yang yang tidak terbaca oleh ini, pastilah itu. Sehingga sebenarnya kalau diomongin soal misalnya batas kontinen, apakah pulau itu digerus kemudian bergeser, emang iya. Karena hukum lautnya menentukannya hanya sampai pada batas kontinen adalah dari wilayah diukur. Nah, jadi wilayah terakhir nanti diukurnya, dan itu tidak ada patoknya. Apalagi tidak ada patoknya. Saya ambil contoh yang ada patoknya nih. Di Kalimantan Utara, di Kaltara, di wilayah Nunukan, itu kan perbatasan dengan Malaysia. Saya harus survei ke sana. Survei di tahun 96, begitu sana patoknya itu kelihatan. Ini patoknya, yang masang itu waktu itu Laksamana ya, kalau bintang 1 ya, Angkatan Laut ya, Laksamana Wahyudin, dia pasang patok, diciriin pakai tulisan, terus di bawahnya ditulis nama dia, ya kan, Wahyudin, gitu kan, supaya kalau diganti patoknya kan dulu ada tulisan nama Wahyudin gitu. Kemudian tahun 2006, ya 10 tahun ya, tahun 2006, saya mendapat kesempatan lagi untuk ke sana. Dan Pak Wahyudin itu menjadi staf ahlinya Menhankam. Dia, saya beritahu bahwa saya akan ke perbatasan. Dia bilang, ikut saya. Nggak ada ininya, proyeknya. Ini kan negaranya cuma buat saya dan peneliti. Gak apa-apa, saya sendiri aja ikut. Karena dia penasaran ingin lihat patok itu. Karena dia yang memasang, kan dia lebih tahu loh. Dan waktu itu di bawahnya batu. Dilihat patoknya, ada. Dicari namanya, nggak ada. Lalu dia bingung, dia hafal, waktu itu ada pohon katanya. Di mana pohonnya? Cari pohonnya. Pohonnya ada kira-kira 40 meter di sebelah sana. Wilayah Indonesia ini, ya kan? Pohonnya kira-kira udah kelewat. Lalu kok ini patok bisa geser ke sini? Ya, ternyata dengan geser gitu, maka garis silangnya wilayah ini menjadi wilayah Malaysia. Penduduk yang tadinya adalah penduduk Indonesia, begitu dia geser patok, maka penduduk ini jadi penduduk Malaysia. Ditanya ke penduduknya, dulu kamu kan orang Indonesia. Iya betul. Sekarang saya orang Malaysia, karena saya berada di perbatasannya wilayah Malaysia. Loh, kan Anda memindahkan patok. Lah, sekarang kalau saya tidak pindahkan patok, anak saya sekolah memang dibiayai sama Jakarta. Begitu saya pindahkan patok, Malaysia membiayai anak saya sekolah, kesehatannya ditanggung gratis, periksa gigi juga nggak ada yang bayar, sekolah dimanapun nggak ada yang bayar, bahkan mau kemana dia kuliah dibayar oleh negara. Yang mending saya pindah patoknya. Yang mindahin siapa? Orang Indonesia. Jadi sekarang pertanyaan yang sama, kasir yang digerus, yang dipakai nimbun di Singapura itu, yang jual siapa? Orang Indonesia. Punya kita digerus, dijual orang-orang Indonesia, dipindahkan ke Singapura, dipakai nimbun, dan sekarang menjadi Sentosa Island. Ya, itu yang pindahin, yang jualnya orang Indonesia kok. Nah jadi dalam urusan perbatasan, oh udah, kita nggak bisa ngomong lah itu. Nah tadi kata Prof. Behman Tahar, Prof. Behman ini memang cocoknya jadi komandan penyerangan ya.
Kalau dia yang jadi komandan udah dari kemarin-kemarin diperintah serang gitu ya, udah dari kemarin-kemarin gitu. Ya memang penyanderaan itu adalah secara hukum itu memang kejadian luar biasa. Ya, dia itu secara kriminal itu kriminal yang luar biasa. Mestinya yang paling gampang sebenarnya suatu negara seperti Indonesia, pengalaman kita dari masa penjajahan sampai sekarang, ketika negara menyatakan darurat, maka presiden bisa mengambil keputusan apapun di luar aturan regulasi nasional dan hukum internasional. Coba sekali-sekali nyatakan darurat, kemudian Panglima TNI silakan melakukan tindakannya, kan gitu kan? Saya kira itu bisa diselesaikan. Kedua, kalau misalnya nomenklaturnya disebut ancaman teror global, itu juga terpisah. Itu juga tidak ada dalam itu. Makanya kenapa ketika terjadi ledakan, kemudian Australia, Amerika Serikat mengirim jago-jagonya ke sini untuk mendeteksi apakah itu teroris atau bukan. Sebenarnya itu adalah langkah-langkah yang karena dia merupakan kriminal yang luar biasa. Jadi tindakan kriminal yang biasa. Dan itu punya dasar. Punya dasarnya apa? Coba lihat Dr. Azhari yang pernah tinggal di Jalan Kebon Bibit. Dia pernah dilatih di Mindanao. Ya, selain dia dilatih di Malaysia, dia itu pernah dilatih di Mindanao. Jadi cara perang gerilya dia, kalau mau ditangkap dia bawa rompinya isi bom, itu belajarnya di Mindanao. Belajarnya di Mindanao. Dan di Mindanao itu yang ngajarinya itu Kopassus. Gitu. Jadi kita ini melihara anak harimau begitu besar, gigit kita gitu ya. Itu kan dasar itu bisa dijadikan pemikiran bahwa ternyata mereka ini, terus terang ya, waktu sebelum mereka berpisah dari Missouri, itu mereka masih dapat bantuan loh dari ISIS, kemudian dari siapa tuh kelompok orang teroris dunia yang Osama bin Laden, dia masih dapat kiriman. Nah belakangan ini terputus karena ISISnya juga udah kerepotan, Osama bin Ladennya tertembak, dia terputus sehingga akhirnya ngambil biayanya dengan cara yang ngerampok, nyulik, minta uang tebusan. Dulu enggak. Dia itu gerakan separatis yang lebih condong untuk membuat sebuah negara di wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau mau dicari kaitannya sebenarnya belum diteliti, sebenarnya ada kaitan antara kelompok Santoso dengan Abu Sayyaf. Jadi kalau tidak salah itu sama-sama pelatihnya gitu. Sama-sama. Jadi ya kita ini menghadapi orang-orang yang sebenarnya kita latih sendiri kan. Jadi kalau yang kita yang latih kan, saya misalnya guru silat, murid saya itu belajar silat ke saya udah sampai jurus 100, terus dia mencak silat depan saya, terus saya kan, alah kamu giniin aja masih jatuh kan gitu kan. Nah seperti itu biasanya pelatih tetap tahu kan. Pak Profesor Beckman sekiranya punya mahasiswa kedokteran gigi, pasti ada sesuatu yang dia tidak kasih tahu itu ke mahasiswanya kan. Sekali waktu nanti dia pakai itu pasti mahasiswanya langsung leyeh-leyeh kan gitu. Jadi saya kira itu dasarnya bisa juga dijadikan nomenklatur teroris ancaman global. Terima kasih. Pak Ahmad mungkin tadi landasan kontinen sedikit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Zaki ya, terkait dengan mungkin saya bisa komentar sedikit dulu tentang bagaimana kita sebenarnya dalam hukum internasional itu juga diizinkan untuk menggunakan kekerasan atau use of force. Tapi ya itu terlebih dahulu harus diupayakan upaya penyelesaian secara damai sebelum kita mengambil tindakan kekerasan. Misalnya kapan kita bisa mengambil tindakan kekerasan ya kalau memang misalnya penyelesaian sengketa secara damai ini sudah tidak bisa lagi membuahkan hasil. Jadi hukum internasional juga tidak hanya berhenti pada saat penyelesaian sengketa secara damai saja, tapi ada kemungkinan use of force, menggunakan kekerasan, khususnya terhadap tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia itu bisa ditempuh. Hanya memang ada step-step atau langkah-langkah yang tadi terima kasih atas masukan dari Prof. Beckman, yang memang betul harus ada kesamaan persepsi di antara negara ini. Seberapa serius Abu Sayyaf ini terhadap peran keamanan regional,
beberapa surat kabar dan lain sebagainya, publikasi sudah mengisyaratkan mereka adalah kelompok teroris yang memang harus diberantas dengan extraordinary measures. Cuma masalahnya itu, baik Malaysia, Indonesia, Filipina, sepanjang terkait dengan hukum laut internasional, upaya penanggulangan kekerasan di laut, kalau kita bicara wilayah laut, ini juga tentunya harus memperhatikan aturan-aturan hukum internasionalnya, karena ketiga negara ini adalah negara pihak. Kalau memang benar di sini ada campur tangan Amerika Serikat memang akan bergerak lebih fleksibel karena dia bukan negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 gitu. Dia lebih bisa menerapkan permainannya berdasarkan aturannya sendiri. Cuma sebagai negara peserta Konvensi Hukum Laut 82, ketiga negara ini masih terikat akan beberapa aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh konvensi tersebut. Jadi tapi semoga itu tidak sampai harus ke sana gitu ya. Semua masih tetap bisa diupayakan cara-cara non kekerasan untuk mengatasi tindakan ini. Mengenai pulau buatan dalam hukum laut internasional, jadi memang ada pengaturannya berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa khususnya di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen itu negara pantai memiliki hak berdaulat dan jurisdiksi untuk membangun pulau buatan di wilayah mereka. Tetapi di sini kalau misalnya terkait dengan penerapan batas maritim, setiap batas-batas dari negara itu tetap diukur dari mainland atau daratan utama. Jadi yang lebih harus diutamakan kalau misalnya ada pembangunan pulau buatan itu adalah berkonsultasi dan memastikan bahwa aktivitas pulau buatan ini tidak sampai mengganggu negara-negara di sekitarnya. Kasus reklamasi Singapura itu menarik karena pada saat Singapura melakukan reklamasi, yang kemudian menuntut Singapura ini bukan Indonesia, justru Malaysia, negara tetangganya. Jadi ada kasus land reclamation antara Malaysia dan Singapura, dan ini dibawa ke Mahkamah Hukum Laut Internasional di Hamburg, di Jerman. Mereka mendiskusikan, Malaysia khususnya mengklaim bahwa pembangunan pulau buatan yang dilakukan oleh Singapura itu sudah mengganggu pelestarian dan perlindungan lingkungan laut di sekitar wilayah perairan kedua negara. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada pulau buatan, kan dampaknya sebetulnya lebih ke marine environment ya, sebenarnya lebih ke lingkungan lautnya gitu. Ikan-ikan yang tadinya masih berenang di sekitar wilayah perairan, loh kok sekarang di sini sudah ada beton, sekarang di sini sudah ada pulau gitu. Jadi itu yang kemudian dipertanyakan oleh Malaysia, dan mahkamah memutuskan pada saat itu Singapura adalah hak negara kamu untuk membangun pulau buatan, tapi pastikan bahwa pada saat membangun pulau buatan itu harus selalu ada konsultasi dan harus selalu ada konsen atau izin dari negara-negara yang kemungkinan terkena dampaknya. Yaitu menariknya Indonesia, justru bukan Indonesia gitu yang membawa kasus itu ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Mungkin karena yaitu Indonesia berkepentingan dalam menyediakan raw materialnya gitu, bahan bakunya, tapi itu masalah lain. Tapi intinya semua yang terkait dengan klaim-klaim zona maritim itu harus selalu dilakukan dari daratan utama, jadi yang sebelum terjadinya reklamasi, untuk menjamin validitas dan continuity dari klaim zona maritim tersebut. Lalu dari Prof. Behman tadi, kelemahan dalam solusi, betul, ini memang salah satu hambatan juga, dan ini masalah klasik kalau kami belajar hukum internasional. Secara struktural, institusional, hukum internasional ini mau tidak mau harus diakui memiliki mekanisme enforcement yang tidak sekuat hukum nasional. Makanya banyak sekali kemudian studi yang mempelajari bahwa ya hukum internasional kadang-kadang juga tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada international politics-nya atau politik internasional. Itu yang bagian teman-teman kami di FISIP, dan kami terus harus menjaga istilahnya hubungan ini gitu, agar kami bisa memastikan bahwa bagaimana supaya aturan hukum internasional itu bisa diterapkan, karena memang pada akhirnya ini akan terkait dengan power. Yang menarik adalah sebetulnya kalau kita bicara bagaimana kita melakukan smart diplomacy, Indonesia itu pernah ada di titik itu pada saat kalau kita bicara hukum laut, pada saat mengembangkan dan mengusulkan konsep negara kepulauan. Konsep negara kepulauan itu tadinya itu menabrak rezim-rezim hukum laut internasional yang saat itu berlaku gitu. Bagaimana mungkin negara kemudian kepulauan itu bisa mengklaim perairan teritorialnya dengan menutup garis-garis
yang menghubungkan pulau-pulau dan titik-titik terluar. Itu belum pernah dikenal dalam hukum internasional. Tapi ya kemudian ini juga toh diakui oleh hukum internasional. Yang sayangnya sekarang sepertinya sudah sangat sulit bagi kita untuk menghidupkan itu kembali. Dan saya sepakat kalau misalnya memang ini sudah menyangkut maritime terrorism, kemudian langkah-langkah yang diambil juga memang harus necessary measures. Jadi langkah-langkah yang dianggap perlu untuk atau bahkan extraordinary measures kalau misalnya apalagi salah satu negara dianggap tidak mampu atau tidak bersedia untuk menangani kejadian tersebut. Jadi saya kira semuanya akan tergantung pada bagaimana sekarang antara ketiga negara mencoba untuk merevitalisasi upaya-upaya pertahanan keamanan mereka di sekitar Laut Sulu, Sulawesi. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Sedikit Pak dari Pak Timotius untuk perspektif TNI ya, disinggung tentang Akademi Militer di perbatasan bisa nggak gitu kan. Kemudian juga Panglima, kenapa nggak langsung masuk aja? Terima kasih. Saya tertarik juga ya tadi yang dibilang bahwa perlu didefinisikan. Karena memang kalau kita berbicara keamanan itu kan ya jelas kalau definisinya itu sendiri kan rasa aman ya. Sehingga perlu didefinisikan apa sih yang menyebabkan tidak aman ini kan, gitu ya. Kalau nanti ini terkait dengan pembebasan sandera. Saya tertarik ini yang dikatakan bahwa perlu diredefinisi, gitu ya. Abu Sayyaf itu teroris itu apa sih, gitu ya. Terus kan teroris ini kita bisa mendefinisikan juga siapa sih orangnya, kan gitu ya. Sehingga kita nanti dalam bertindak itu juga lebih detail gitu ya. Terus tadi kalau saya katakan ya memang pada kenyataannya seperti itu sejauh selama saya meneliti ya, selama ini saya meneliti melihat kenapa kita militer itu semua negara sebenarnya. Amerika pun juga kalau mau masuk ke kita walaupun negara besar dia minta izin. Kalau kita mengizinkan setahu saya juga mereka akan ini juga berlatih juga bareng gitu ya dengan negara-negara lain. Sejauh yang saya lihat, yang saya pahami dari beberapa penelitian gitu ya yang saya ambil, semua negara ketika militernya mau masuk itu pasti tidak akan langsung masuk begitu saja. Karena ketika saya juga melihat Amerika mau masuk ke suatu negara tertentu, militernya akan latihan dulu. Bisa nggak mereka masuk di sana? Gitu. Jangan sampai ketika mereka masuk di sana malah jadi killing ground bagi mereka. Jadi tetap biar bagaimanapun ada suatu mekanisme yang selama ini saya teliti itu ada latihan mereka yang makanya mereka ada kerjasama dengan negara lain. Terus nanti mereka latihan di tempatnya di sana karena mereka pertama harus menyesuaikan dengan cuacanya cocok nggak gitu. Medan tempat mereka nanti beroperasi di sana cocok nggak dengan perlengkapan mereka. Sehingga kadang-kala kalau kita lihat kita tidak hanya penelitian yang saya dapatkan itu peralatan militer itu tidak semata-mata yang di sana ini sama dengan yang di sini, itu tidak sama gitu. Jadi bahkan pesawat tempur pun juga tidak sama, dia punya karakteristik. Pesawat untuk menyerang mendukung kegiatan-kegiatan yang di darat, di laut, di perang di udara juga itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menurut pemikiran saya kesimpulan yang selalu saya dapatkan, kita tidak bisa militer itu yang saya lihat bertindak sembarangan. Ada di sana langsung gitu, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kita saja kalau mau ganti motor pasti koplingnya di mana sih, kuncinya di mana sih, kan gitu ya. Nah, bahkan kalau kita mau ke daerah mana, daerah sana dingin nggak sih? Saya perlu bawa baju apa nih? Nah, gitu.
Atau mungkin kalau kita sana, aduh terus makanannya apa ini? Kayaknya saya nggak cocok deh makanan di sana, jadi saya harus punya makanan yang lain. Gitu. Nah, berkaitan dengan tadi yang operasi yang Sandra ini, tentunya pasti akan ada proses di mana tetap negara-negara ini pasti akan bekerja sama, gitu ya. Operasi kegiatan pembebasan sandera ataupun masalah keamanan maritim, mau tidak mau yang namanya militer itu kan berkaitan dengan kebijakan negara. Tidak mungkin militer itu, Amerika sekalipun tidak mungkin militernya perang aja sendiri. Tapi memang dalam operasi militer seperti tadi dikatakan oleh Prof. Obi, kita bisa juga, menurut saya sejauh yang saya lihat di negara-negara lain, kalau saya meneliti, militer-militer itu bisa bergerak. Namanya ada operasi clandestine, bisa saja. Operasi yang mungkin negara sana tidak tahu bahwa kita juga ada di sana. Itu kan gitu. Militer itu juga sering begitu. Tapi ketika mereka bertindak, siapa yang merintah kan gitu. Nah, ini sejauh penelitian saya selama ini, militer itu selalu tidak mungkin, ngapain juga ke sana, peralatannya apa, dan yang lebih spesifik sasarannya apa, kan gitu. Kalau misalkan Abu Sayyafnya siapa, ini ya kita ambil aja, kan gitu ya. Bahasa saya ini ya, bahasa penelitian saya itu seperti itu, karena selama ini saya meneliti begitu, gitu ya. Jadi bisa saja dengan operasi. Kalau Amerika yang saya baca itu selalu melaksanakan operasi namanya apa ya? Ya banyak lah. Bahkan di sana operasi pengelabuan ada dan lain-lain ada. Jadi menurut saya kita militer itu bisa bertindak, namun tetap mereka akan berpatokan kepada kebijakan negara. Apapun itu. Tapi kalau bertindak tidak mungkin juga dia harus menyampaikan bahwa mereka ini bertindak atau tidak. Tapi seperti tadi dikatakan Prof. Obi, kita sudah ada di sana gitu. Apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan negara. Biasanya seperti itu. Dan sasarannya apa? Itu juga untuk kepentingan. Kenapa? Karena ketika itu sejauh yang penelitian saya, data penelitian saya itu, kalau itu dibuat dampaknya akan kemana-mana, kan begitu ya. Kenapa? Sehingga operasi-operasi yang saya lihat, mereka ada operasi tertutup yang sifatnya itu juga sasarannya pasti akan diinikan. Artinya apapun permasalahan, menurut saya militer itu bisa bertindak. Kondisinya apapun kita bisa bertindak. Namun apa yang menjadi sasaran dan tujuannya, inilah yang harus dirumuskan. Sehingga tadi saya setuju sekali kalau dibilang kita redefinisikan siapa sih Abu Sayyaf, apa sih kepentingannya, apakah itu berkaitan dengan kepentingan negara lain. Tadi kalau Prof. Obi bilang ada great power, menurut saya bisa juga itu terjadi. Sehingga ketika kita sasarkan ini, berdampakkah dengan negara lain? Kan gitu. Ini kan hasil penelitian. Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa ya begitulah militer bertindak. Kita bisa bertindak, militer itu seringkali bertindak yang sifatnya bisa dikatakan tertutup. Makanya ada operasi-operasi yang aksi-aksi yang mungkin menurut pemikiran saya dalam penelitian ini mereka bertindak tidak akan terbroadcast. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih pada Kolonel Timotius. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah hampir jam 11.30, jadi kita juga tadi start terlambat 30 menit, saya tambahkan 30 menit. Jadi panitia saya kira waktu sudah menjelang akhir. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kami tutup sesi Unpad merespon dengan tema kawasan maritim dan pembebasan sandera. Jadi saya kira kesimpulan ya, tadi beberapa hal yang perlu dilakukan, bahwa joint action perlu diredefinisikan kembali ya tentang sasaran target dari Abu Sayyaf ini.
dan perlu ada persepsi yang sama dari ketiga negara. Yang kedua, barangkali dalam konteks hukum ya perlu agresivitas ya dari masing-masing negara militer kita. Juga disinggung Prof. Obi bahwa terkesan kita ini ada hidden agenda, ya sebaiknya hidden itu ditiadakan sehingga tidak menutup agenda-agenda yang lain, sehingga langsung saja bahwa apa yang menjadi sasaran target, sehingga membuat deterrence dari kelompok ini menjadi berkurang. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada sesi Unpad Merespon pada hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia dari kami. Terima kasih pada Bapak-bapak pembicara sekalian atas waktu dan kesediaannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku tunjukkan padamu, kan ku buktikan padamu rasa bangga dan baktiku, alma